Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alin Agmarisa Suryani, kelas MN 18G. Di sini saya akan menjelaskan mengenai stres dalam pekerjaan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi dan penyebab stres kerja. Yang pertama adalah pengertian stres kerja. Menurut pendapat dari Yoder dan Staudohar, stres kerja ialah suatu desakan dampak bekerja yang juga akan mengakibatkan perasaan ataupun emosi. Teknik berasumsi dan keadaan materi individu, di mana desakan tersebut bersumber dari lingkungan pekerjaan, lokasi seseorang tersebut berada. Stres kerja adalah suatu kondisi dari interaksi manusia dengan pekerjaannya pada suatu berupa suatu kondisi ketegangan yang menciptakan adanya ketidakseimbangan fisik dan psikis yang mempengaruhi emosi, proses berpikir, dan kondisi seorang karyawan. Adapun penyebab stres kerja, yang pertama berdasarkan lingkungan, yang kedua berdasarkan perusahaan, yang ketiga berdasarkan pribadi. Selanjutnya yaitu dampak dan gejala stres kerja. Dampak stres kerja yang pertama, kepribadian. Dampak tersebut berbentuk mudah memperoleh musibah, ketergantungan alkohol, penyelewengan obat, ekspresi amarah, makan dan merokok secara lewat batas, kepribadian spontan dan tersenyum gelisah. Yang kedua, individual. Dampak tersebut berbentuk kecemasan ataupun kegelisahan, kasar, acuh tak acuh, jenuh, suram, kelelahan, kecewa, kelepasan kendali marah, harga diri yang rendah, panik, dan kehening. Yang ketiga, fisiologis. Dampak tersebut berbentuk menumbuhkan isi glukosa darah, menumbuhkan denyut jantung, spaning darah, mulut kering, berkeringat, bola mata melebar, panas dan dingin. Yang selanjutnya, kognitif. Dampak tersebut berbentuk inkompetensi untuk menciptakan keputusan, kemampuan pemusatan rendah, kurang perhatian, sangat rentan pada kritik dan gangguan mental. Yang selanjutnya itu gejala-gejala stres kerja. Yang pertama, gejala-gejala psikis, yang kedua gejala-gejala psikis, yang ketiga gejala-gejala perilaku. Selanjutnya yaitu cara mengatasi stres kerja. Yang pertama, memperlakukan simptom dari stres, yakni cara ini dapat membantu orang yang mengalaminya, misalnya dengan menyediakan konsultasi dan sebagainya. Yang kedua, ganti orang yang mengalami stres, yakni dengan mengurangi kerentanan serta agar lebih baik dalam bereaksi atau mengalami stres. Yang ketiga, ganti atau hilangkan faktor-faktor yang menimbulkan stres, yakni untuk menghilangkan, melemahkan atau menggantikan faktor-faktor yang dapat menimbulkan stres, misalnya dengan mengurangi kebisingan, polusi, dan sebagainya. Yang selanjutnya yaitu pendekatan stres kerja. Berikut ini ada 4 pendekatan terhadap stres kerja, yakni sebagai berikut. Yang pertama, pendekatan dukungan sosial dilakukan melalui aktivitas yang bertujuan memberikan kepuasan sosial kepada karyawan, misalnya bermain game dan bercanda. Yang kedua, pendekatan biofeedback dilakukan melalui bimbingan medis, yakni melalui bimbingan dokter, psikiater, dan psikolog, sehingga diharapkan karyawan dapat menghilangkan stres yang dialaminya. Yang ketiga, pendekatan kesehatan pribadi merupakan pendekatan preventif sebelum terjadinya stres. Dalam hal ini, karyawan secara periode waktu yang kontinu memeriksa kesehatan, melakukan relaksasi otot, pengaturan gizi, dan olahraga secara teratur. Yang keempat yaitu pendekatan meditasi, dilakukan melalui penenangan pikiran, zikir, dan olahraga serta pernapasan. Selanjutnya yaitu studi kasus stres dalam bekerja pada PT ALN. Kasus stres dalam bekerja ini diambil dari salah satu rekan saya yang bernama Dila Nurfadilah. Dia bekerja di PT ALN. Dia mengalami stres dalam bekerja. Stres pekerjaan muncul pada diri dia pada saat kerja keteteran. Dengan begitu, dia tidak bisa menyelesaikan pekerjaan dengan baik dan juga tidak bisa mencapai target yang sudah ditentukan di setiap harinya oleh perusahaan. Pada saat rolling pekerjaan produk, juga dia dituntut untuk bisa, tapi dia tidak bisa melakukan pekerjaan yang disuruh oleh leadernya. Waktu kerja normalnya hanya 8 jam ketika dia disuruh lembur, tapi lemburnya itu menyambung shift. Misalkan dia shift 1 disuruh menyambung shift ke shift 2,
Secara otomatis dia bekerja selama 16 jam. Dia mengalami stres kerja dan merasa capek bekerja dengan 16 jam itu. Dan pada tanggal merah pun dia tetap masuk kerja tapi tidak masuk pada lemburan. Harinya menggantikan kerja off yang bisa diambil pada tanggal berapa saja. Semenjak pandemi COVID-19, sistem kerja di perusahaan tersebut hanya 5 hari kerja, 2 hari libur. Sebenarnya dia pun ingin keluar kerja dari perusahaan tersebut dikarenakan mencari kerja susah, apalagi sedang di masa pandemi seperti ini. Dengan terpaksa dia tetap melanjutkan bekerja pada perusahaan tersebut. Dan selanjutnya yaitu kesimpulan. Stres kerja merupakan suatu gejala yang dimiliki oleh setiap orang, di mana hal tersebut dipengaruhi diri sendiri maupun lingkungan sekitar mereka. Stres juga terjadi dalam bekerja, di mana stres tersebut dapat bersumber dari 4 hal, yaitu tingkat individu, tingkat kelompok, tingkat organisasi, dan ekstraorganisasional. Keempat hal tersebut dapat menghasilkan stres yang berbeda pada setiap individu, tergantung bagaimana individu itu merespon stresor tersebut. Setelah adanya respon, barulah dapat ditentukan bagaimana stres yang dialami seseorang tersebut. Stres yang terjadi dapat berupa stres positif maupun negatif, di mana stres itu akan memberikan dampak tersendiri bagi orang yang mengalami stres. Stres yang dialami pekerja tersebut masih dapat diatasi atau dikurangi dengan banyak metode, sehingga diperlukannya suatu manajemen stres dalam pekerjaan suatu perusahaan, serta adanya usaha dari orang tersebut untuk dapat mengurangi stres yang mereka alami. Pada dasarnya, stres terjadi karena terlalu beratnya beban pikiran seseorang, serta adanya tekanan yang membuat kurangnya konsentrasi. Namun, semua itu masih dapat dicegah, bahkan di manajemen untuk dapat mengurangi pengaruhnya dalam bekerja. Sekian pemaparan materi dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.